Jadi, menurut kalian, apakah di Big B akan turun? Jawabannya, bisa jadi iya, kalau kalian semua berpikiran yang sama. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih tiba-tiba banyak yang bilang, The Big B akan turun? Nah, begini ceritanya. Kalian harus paham dulu konsep besarnya. Aku ceritakan dari awal, oke? Mari kita lihat dolar Paman Sam. Kenapa mata uang ini bisa begitu stabil sampai sekarang? Apakah karena ekonominya yang paling kuat? Atau karena negaranya adalah negara adidaya? Atau mungkin karena ada strategi lain di baliknya? Begini, mari kita mundur ke masa lalu. Amerika Serikat pernah memiliki perjanjian dengan salah satu negara di Timur Tengah. Yap, betul, Arab Saudi. Perjanjian ini, yang sering disebut sebagai petrodollar, ditandatangani pada 8 Juni tahun 1974. Intinya, Arab Saudi sepakat untuk menjual minyaknya dalam dolar Amerika Serikat, dan sebagai gantinya, mereka mendapat perlindungan militer dan investasi dari Amerika. Kesepakatan inilah yang membuat dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan dunia. Semua negara butuh dolar untuk membeli minyak. Permintaan dolar jadi tinggi, nilainya pun stabil. Nah, perjanjian yang sudah berlangsung selama 50 tahun ini, dikabarkan telah berakhir pada 9 Juni tahun 2024, dan tidak diperbarui. Pertanyaan besarnya sekarang, dengan berakhirnya perjanjian yang sangat menguntungkan ini, bagaimana Paman Sam bisa menjaga stabilitas mata uangnya? Apakah masih bisa sekuat dulu? Jawabannya tentu akan menjadi tantangan besar. Disinilah benang merahnya dengan dunia kripto mulai terlihat. Mereka butuh penyelamat baru, sebuah aset yang bisa menjaga kekuatan ekonomi mereka. Dan apa aset itu? Yap, kalian tidak salah. The Big B. Kenapa? Karena ini adalah aset digital masa depan. Coba kita lihat datanya. Lebih dari 50% aktivitas penambangan The Big B global sekarang berada di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, lebih dari 50% volume perdagangan di bursa-bursa kripto terbesar juga berbasis di sana. Artinya, mereka tidak hanya menjadi pemain, tapi mereka sedang berusaha menguasai infrastruktur dan pasokan dari aset digital paling berharga ini. Mereka melihat pergeseran besar sedang terjadi. Ketika satu pilar ekonomi, yaitu petrodollar, mulai goyah, mereka sudah menyiapkan pilar berikutnya. Mereka sedang mengakumulasi, menyerok The Big B sebanyak mungkin sebagai cadangan nilai di masa depan. Ini bukan lagi sekadar investasi biasa. Ini adalah manuver strategis di tingkat negara. Jadi, ketika kita mendengar narasi The Big B akan turun, kita perlu bertanya, siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Mungkin saja, ini adalah cara untuk membuat para investor kecil panik dan menjual aset mereka dengan harga murah. Lalu, siapa yang siap menampung di bawah? Tentu saja, para pemain besar yang sudah melihat gambaran utuhnya. Mereka ingin kalian menjual, agar mereka bisa membeli lebih banyak dengan harga diskon. Ini adalah permainan psikologis tingkat tinggi. Mereka menciptakan ketakutan di pasar. Lalu mereka masuk dan membeli saat semua orang lari ketakutan. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah di Big B akan turun? Mungkin dalam jangka pendek karena volatilitas dan manipulasi pasar. Tapi jika kita melihat gambaran jangka panjangnya, dengan adanya pergeseran kekuatan ekonomi global dan manuver strategis dari negara-negara besar seperti Amerika, masa depan The Big B justru terlihat semakin cerah sebagai penyimpan nilai utama. Ini bukan lagi soal grafik naik turun harian, tapi tentang pergeseran paradigma ekonomi global. Kita sedang menyaksikan sejarah baru sedang ditulis. Jadi, daripada ikut panik, lebih baik kita soma-soma berpikir kritis dan melihat gambaran yang lebih besar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan analisis ini? Coba tuliskan pandangan kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.